Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin walhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab takrib, kitab matan takrib yang ditulis oleh Syekh Al-Qadhi Abu Syuja. Setelah beberapa pekan tidak mengaji, insyaallah ini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita masih bab tentang salat. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah suatu fasal. Wa khamsatu awqatin. Ada 5 waktu. La yusalla fiha, yang tidak boleh dilaksanakan sholat di dalamnya, illa sholatun, kecuali sholat laha sababun, yang sholat itu mempunyai sebab. Ada 5 waktu yang dilarang kita untuk melaksanakan sholat, yang dimaksud sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah yang tanpa sebab, sholat yang tanpa sebab, kalau dilaksanakan ya tatawu'an lillah, sukarela, maka itu disebut sholat sunnah mutlak. Selain 5 waktu ini, silahkan melaksanakan sholat, ya, silahkan. Tapi di 5 waktu ini dilarang melaksanakan sholat sunnah tanpa sebab. Yang dimaksud sebab apa? Sebab baik karena dia qadha sholat fardu, ya, qadha sholat fardu. Misalkan ada sholat fardu yang pernah ditinggal, ya, atau pernah dia tidak sempurna melaksanakannya, ditinggal misalkan waktu itu ya sibuk, atau kemudian memang belum, dalam tanda kutip, belum sadar gitu ya, masih bolong-bolong, sekarang dia mau memperbaiki itu ya. Nah, dia lakukan qadha di 5 waktu sholat ini,
diperbolehkan karena sholatnya ada sebab qadha. Berikutnya adalah sebab masuk ke masjid. Maka sholatnya dinamakan sholat tahiyatul masjid. Jadi, sebab dia masuk masjid, maka ada sebab itu boleh melaksanakan sholat meskipun di 5 waktu ini. Berikutnya adalah sholat sunnah wudhu. Setelah wudhu, melaksanakan sholat sunnah boleh di 5 waktu ini. Kemudian sholat jenazah. Jadi ada sebab sholat jenazah. Ya. Di 5 waktu ini tidak masalah. Kemudian sholat istisqa boleh di 5 waktu ini. Sholat gerhana juga boleh di 5 waktu ini. Kalau memang gerhananya pas di 5 waktu sholatnya. Gerhana matahari atau gerhana ini terkait dengan matahari, ya, gerhana matahari. Pas di 5 waktu ini boleh melaksanakan sholat sunnah. Selain sebab-sebab yang diperbolehkan, maka dilarang kita melaksanakan sholat sunnah mutlak. Apa saja sholatnya? Ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, maka kita dilarang melaksanakan sholat sunnah mutlak. Kalau tadi qadha, pernah kita tinggalkan sholat subuh di waktu yang lain, kita qadha, silahkan. Atau mengqadha qobliyah subuh, boleh. Jadi kita sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, tahu-tahu pada waktu tertentu subuh mepet. Kita ke masjid, sudah langsung iqamah, kita sholat jamaah. Maka setelah selesai sholat subuh, boleh kita qadha sholat sunnah qobliyah subuh. Yang penting tidak menimbulkan fitnah. Nanti fitnah seperti apa? Nanti bisa ada yang nanya, kamu tadi sholat apa? Sholat sunnah. Nggak boleh sholat sunnah. Terjadi adu mulut itu yang ya. Maka ya jangan mentang-mentang begitu boleh ya. Setelah sholat subuh terus sholat gitu ya. Kayaknya itu nantang kayaknya itu ya. Kalau mau foto ya sudah pulang dulu ke rumah. Ya, di rumah sholat, jangan di sholat jamaah berdiri lagi, gitu ya. Kemudian ba'da sholat subhi, setelah sholat subuh, hatta tatu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Setelah sholat subuh, setelah waktu subuh, maka kita tidak boleh sholat sunnah tanpa sebab sampai matahari terbit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa inda tulu'iha, dan ketika terbitnya matahari, pas terbit dilarang kita sholat sunnah yang dinamakan sholat isyraq di waktu syuruk, itu sunnah ya, tapi tidak boleh pas waktu terbit kita langsung sholat, jangan, tunggu beberapa saat ya, sekitar 10 sampai 15 menit ya, 15 menit lah sekitar itu. Hatta tatakamulan, sampai dia sempurna ya terbitnya, wa tartafi'a qadra ramhin, dan dia ya matahari itu naik sampai setinggi tombak. Jadi kalau dipandang itu setinggi tombak. Pandang matahari terbit setinggi tombak, maka silakan setelah itu sholat sunnah ya. Tapi sebelum dia naik sampai setinggi tombak, kita jangan melaksanakan sholat sunnah. Ya, sekitar 15 menit dari waktu terbit. Nah, sekarang ada aplikasi waktu tuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
ada imsak, ada terbit waktu terbit. Nah, waktu terbit itu ditambah 15 menit. Kemudian wa idza stawat, dan ketika matahari di tengah sama maksudnya dengan bayangannya itu sama. Jadi kalau di tengah-tengah pas itu waktu istiwa, waktu di mana ya barang itu, sesuatu itu bayangannya tepat pada dirinya. Itu kalau di tengah-tengah ada waktunya. Pas matahari di tengah-tengah itu dilarang kita melaksanakan sholat sunnah hatta pulang sampai lengser ke arah barat, sampai bergeser ke arah barat sedikit. Ini dikecualikan kecuali pada hari Jumat atau kecuali di Mekah. Jadi kalau di Mekah boleh, Mekah di tanah haram Mekah boleh sholat pada waktu istiwa. Boleh. Tapi di luar Mekah atau di luar hari Jumat kita jangan melaksanakan sholat sunnah pas matahari di tengah-tengah. Tunggu barang 10 menit baru sholat. Itu yang ketiga. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, sholat waktu asar, hatta tagruba, sampai tenggelam. Apa yang tenggelam? Asyamsu, matahari. Matahari tenggelam. Setelah sholat asar sampai matahari tenggelam, jangan melaksanakan sholat sunnah. Wa indal hurubi, dan ketika matahari terbenam, hatta yatakamula, sampai sempurna apa hurubuha, tenggelamnya. Jadi pas tenggelam, pas mulai tenggelam itu jangan kita sholat. Mulai tenggelam dan mulai masuk, jangan kita sholat. Ya, sholat sunnah tanpa sebab tadi. Tapi kalau pas lagi tenggelam kita masuk duduk, boleh kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid sampai tenggelamnya sempurna. Dasarnya apa? Tentu dasarnya dari hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat Abu Sa'id. Rawinya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ada absen ya. Kalau masuk absen yaqulu la salata ba'da tartafi'a asy-syamsu salata hatta taghiba asy-syamsu. Tidak boleh. La di sini adalah la nafi bima'nan nahi. Bukan hanya tidak, tapi jangan. Ya, ini bima'na nahi. Larangan. Jangan sekali-kali kalian melaksanakan sholat setelah subuh sampai tadi dua kotak itu siapa yang minum? Naik. Aplikasi dua-duanya. Enak nggak yang besar tuh? Jangan yang besar tuh enak nggak? Melaksanakan sholat setelah asar sampai matahari betul-betul tenggelam. Menu apa masam nggak? Masamnya. Suaranya. Habis mau dibuang. Habis mau dibuang. Nah, adapun sholat dengan sebab, maka itu tadi diperbolehkan. Karena contohnya sholat tahiyatul masjid itu ada sabda khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari sahabat Qatadah As-Salami.
bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala ahadakum, idza dakhala ahadakum, ya ahadakum masjid, falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Ya, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia sujud. Di atas dasar ini maka boleh kita sholat sunnah meskipun ada di waktu-waktu yang tadi dilarang. Bahkan sampai diharamkan. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah suatu fasal. Cukup. Wa salatul jama'ati. Sekarang kita ya sampai pada pembahasan sholat jamaah. Penting sholat jamaah. Wa sholatul jama'ati, sholat jamaah sunnatun, itu hukumnya sunnah, muakkadatun, yang dikukuhkan, sunnah muakkadah. Nah ini penulis atau Imam Abu Syuja itu cenderung kepada pendapatnya Imam Rafi'i. Kalau pendapatnya Imam Nawawi ya itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, tidak sampai fardu ain. Tapi lebih tinggi fardu kifayah karena ada tuntutan. Apabila tidak ada satu pun di satu perkampungan, ya, ada seorang muslim lebih dari 2 kok tidak melaksanakan sholat jamaah, maka dosa semua di situ. Itu berat. Tapi kalau sunnah, ya, tidak sampai seperti itu. Ya. Nah ini pendapatnya Imam Rafi'i. Imam Abu Syuja sependapat dengan Imam Rafi'i. Tetapi ya di pendapatnya Imam Nawawi hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah adalah sholat yang dilaksanakan oleh minimal imam dan makmum, 2 orang. Tentu ada tata caranya. Nah, sholat jamaah ini sangat utama ya. 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari sahabat ya Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar, rawinya adalah Imam Bukhari. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bisab'in wa 'ishrina darajatan. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian ya dengan 27 derajat. 27. Dalam hadis yang lain itu sampai Rasulullah SAW menekankan pada para sahabat ya. Hadis yang cukup panjang bahwa yang tidak hadir ke sholat jamaah di masjid itu sampai diancam oleh beliau rumahnya akan dibakar. Khawatir kalau dia mengabaikan atau tidak mengutamakan sholat jamaah, menyepelekan sholat jamaah, maka dia rawan apa? Melenceng. Rawan melenceng. Pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari sahabat Abu Darda, ya,
Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, nih, ma min salasatin. Tidaklah ada 3 orang fi qaryatin au badwin, yang dia itu ada di dalam suatu perkampungan atau tidak di dalam suatu perkampungan. Misalkan apa? Sedang jalan atau sedang naik gunung ya. Tidak dalam perkampungan. Ada 3 orang. La tuqamu fihi shalah, yang tidak didirikan salat, maksudnya salat berjamaah, illa qad istahwadha alaihimus syaitan, kecuali syaitan akan menguasainya. Nah, ya, mau ada 3 orang kok nggak mau sholat jamaah, sholat sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, itu akan dililit oleh syaitan, diliputi oleh syaitan, kuasai oleh syaitan. Fa'alaika bil jamaah, fa'alaika bil jamaah. Maka untuk kalian itu wajib, ya, bukan wajib apa? Harus, tuntutannya adalah untuk jamaah, sholat berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhibu al-qasiyah. Karena ya sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan atau memangsa kambing yang terpisah. Gak mau ngumpul. Jadi serigala itu kalau ada kambing ngumpul, dia cari yang ini, yang pisah itu, gampang diterkam. Tapi kalau masuk muter-muter dia nggak repotan. Itu pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesibuk apapun kita diusahakan jangan meninggalkan sholat jamaah. Ini kita baca teksnya. Jadi sholat jamaah adalah, kalau ini pendapatnya Imam Rafi'i, ya, sunnah yang dikuatkan. Wa 'alal ma'mumi, dan untuk makmum ayyan muya, ya, ini keharusan bagi makmum adalah dia berniat al-iktimami. Ayyan muya al-iktimama, dia berniat untuk menjadi makmum atau mengikuti imam dunal imami, kecuali imam. Jadi imam itu tidak wajib niat menjadi imam. Yang wajib niat menjadi yang wajib sholat jamaah adalah makmum, niat mengikuti imam. Kalau imam tidak niat menjadi imam, sholatnya sah, tapi dia statusnya sholat sendiri. Nah, tapi makmum, kalau dia mengikuti imam, harus mengikuti imam niatnya. Gak boleh dia mengikuti imam. Dan ya, hati-hati. Ketika kita bermakmum kepada seseorang, ya, itu harus ditentukan. Yang saya ikuti yang mana? Kalau yang diikuti pas lagi kalau sholatnya apa, mulai pertama itu jelas imamnya ada di depan. Kadang-kadang kalau pas lagi jamaah lagi selesai gitu ya, ada yang datang, saya ada yang sholat gitu, kita ikuti gitu. Kalau salah mengikuti, ya kita mengikuti, misalkan saya ikuti ini siapa, Nabil. Ternyata Nabil kuku, saya nggak ikut kuku, tahu soalnya. Jadi harus jelas, ya. Tapi Nabil tidak wajibnya jadi imam. Kalau sholat Jumat, imam wajib niat jadi imam. Tapi kalau sholat biasa tadi tidak harus. Kalau sholat Jumat, imam wajib niat jadi imam. Kalau tidak sah itu. Karena sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Baik. Wa yajuzu, dan boleh ayat tamma, untuk bermakmum al-hurru,
orang yang merdeka bil abdi dengan hamba sahaya. Jadi imamnya hamba sahaya, makmumnya orang merdeka boleh. Boleh. Ya, inilah Islam itu tidak ya memandang kasta, tidak. Wal balighu, dan boleh orang yang balik bermakmum bil murahiki dengan orang yang belum balik. Belum balik itu tapi syaratnya sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan. Sudah pinter, anak ini sudah pinter. Sudah tahu syarat hukumnya, ya. Tentu sudah sunat. Sudah sunat ya. Sunat apa itu sunat? Sudah apa khitan, ya. Jangan sampai belum khitan ya sholatnya ya. Najis itu belum sah sholatnya itu. Ya. Orang yang menjelang balik belum balik, masih anak-anak tapi sudah pinter. Itu boleh. Apalagi para mahasiswa boleh silakan yang mampu menjadi imam silahkan. Ya. Dasarnya apa dasarnya? Ya. Di dasarnya adalah ini asar ini ya, di sahabat ini. Sahabat bernama Amr bin Salamah. Dia yang meriwayatkan Imam Bukhari. Annahu kana ya'ummu qaumahu wa huwa ibnu sittin au sab'i sinin. Jadi Amr bin Salamah itu menjadi imam atas kaumnya umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Atau riwayat yang lain 7 tahun. Belum balik. Ya. Karena beliau pintar gitu ya. Boleh ya. Anak umur 6 tahun kalau memang sudah mumayyiz, sudah pintar, paham syarat hukumnya, bacaannya bagus, boleh jadi. Kamu belum balik, nggak boleh. Nah, gitu ya. Nggak begitu. Tapi wala tasihu, tidak sah. Qudwatu rajulin, mengikutinya laki-laki bimroatin dengan perempuan. Dan boleh laki-laki bermakmum dengan perempuan. Wala qari'in, dan tidak boleh orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bi ummiyin, dengan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya, ini memang ya. Jadi syarat menjadi imam itu bacaan paling tidak Al-Fatihahnya itu adalah benar. Kalau yang bacaannya belum benar, jangan maju menjadi imam. Ya, lihat dulu di belakangnya, gitu ya. Dan tidak sah yang tadi bacaannya udah fasih, udah baik, bermakmum dengan yang bacaannya salah-salah. Jadi gimana? Belajar dulu. Apalagi tidak tahu huruf bahkan. Jadi hafalan saja. Ada orang yang itu tahunya hafalan, tapi begitu baca nggak tahu. Ini buta huruf bahkan. Bahkan kemudian sampai ada satu huruf saja di dalam Al-Fatihah itu yang salah. Dan itu sampai merubah makna, ya itu tidak boleh jadi imam bagi yang lebih pintar. Tapi kalau sama-sama nggak tahu ya boleh, ya sama-sama nggak. Atau dia sholat sendirian boleh. Jadi tetap sah dia sebagai seorang yang belum baik bacaannya, itu sholatnya tetap sah. Fatihahnya belepotan, dia tetap sah sholatnya. Tapi sendirian atau jadi imam. Jangan jadi imam, berbahaya. Wa ayyu mawdi'in, dan pada tempat manapun juga isim nakirah sholat ya, ini yang dimaksud adalah makmum sholat fil masjid, di dalam masjid, bisolatil imami, dengan sholatnya imam fihi, di dalam masjid itu. Jadi sah sholat mengikuti imam ya, meskipun posisinya tidak di belakang imam pas.
boleh, sah tetap. Tapi dengan syarat tentunya adalah dia bisa melihat gerakan imam atau bisa melihat soft ya yang di depan dia itu bergerak mengikuti imam. Jadi boleh di mana saja diri. Tapi keutamaannya tentunya adalah softnya yang paling depan, kemudian sebelah kanan, sebelah kiri, terus gitu ya, sampai soft paling depan semua, soft kedua dan seterusnya. Dia kok sholatnya di sana gitu ya, tidak mendapat keutamaan. Bukan berarti sholatnya tidak mendapat keutamaan. Yang paling utama adalah yang soft paling depan, kanan kiri sampai satu soft, kemudian soft kedua, soft ketiga sampai berikutnya. Jadi ini boleh. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi sholatil imam fihi boleh. Wa huwa dan dia itu alimun mengetahui bi sholatihi dengan sholatnya imam ajza'ahu maka itu boleh baginya malam yataqaddam selama atau selagi tidak mendahului alaihi atas imam, selagi dia tidak mendahului imam dalam artian posisinya tidak di depan imam, boleh di mana saja di masjid. Wa in sholat adapun jika dia sholat makmum yang dimaksud kharijal masjid di luar masjid wal makmumu qariban dan makmum itu posisinya adalah dekat minhu dari imam wa huwa dan makmum itu alimun bi sholatihi tahu akan sholatnya imam wala haila dan tidak ada penghalang gunakan di sana jaza maka itu boleh. Jadi dia kan tadi sholat di masjid boleh di mana saja yang penting dia tahu gerakan imam. Ini kalau di luar bagaimana? Sama, kalau di luar juga yang penting tahu gerakan imam. Jadi kalau dia sholat lower ke luar sampai ya sholat id sampai keluar sana gitu ya, boleh di sana boleh. Tapi dia tahu posisi soft terakhir yang ikuti imam. Dan tidak boleh ada penghalang. Penghalang maka kalau sholat jamaah jangan sampai pintu kedua itu pintunya tertutup. Pintunya ini dibuka. Ada akses langsung. Jadi tertutup di luar tidak bisa. Tertutup kan, tidak bisa terhalang. Jadi dibuka saja. Nah, kalau sholat Jumat kan dibuka ya. Di atas bisa karena ada akses ke atas. Bisa. Yang nggak boleh adalah anak tembok gitu ya. Terus nggak tahu imamnya ini lagi apa ini ya. Lagi rukuk apa lagi ini. Nggak tahu. Insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan tentang sholat jamaah, sholat jamaah kosong. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimahullah, sekian kajian fikih menggunakan kitab Matan Takrib untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, keselamatan, kesehatan, dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.